Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Ibu. Terima kasih atas 20 mahasiswa yang sudah bergabung tepat waktu ya. Hmm, jadi mungkin hari ini juga tidak full 100 menit. Sebelumnya background di tempat saya kedengaran nggak ya? Tidak Ibu, Oh, Tidak, hanya oke. Ibu. sore. Oke, jadi memang saya sedang mengarah ke kampus. Jadi sedikit melipir sebentar untuk mungkin kita sharing beberapa poin yang akan menjadi topik untuk 4 pertemuan terakhir di pertemuan setelah UTS ini ya. Oke, saya sudah mengirimkan materi untuk hari ini terkait PMSD pertemuan 11. Saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi kalau kalian lihat ya, dua topik untuk PMSD setelah UTS terakhir itu topiknya adalah terkait cara berpikir siswa dan eksperimen pembelajaran matematika SD. Cuman kalau nanti saya mau buatkan sebentar. Kalau nanti saya mau buatkan kalian tugas yang harus lebih ini ya, maksudnya lebih komprehensif terkait miskonsepsi atau beberapa keadaan siswa SD yang memang relate dengan keadaan di Indonesia sepertinya akan lebih butuh waktu. Jadi kita akan mengambil referensi-referensi atau miskonsepsi-miskonsepsi yang ada di 3 buku dari 4 buku referensi yang telah Bu Mel berikan ya di awal pertemuan. Oke, jadi secara garis besar ini adalah 2 topik tersisa terkait 4 pertemuan terakhir ya. Ada cara berpikir siswa dan eksperimen pembelajaran matematika SD. Nah, ini juga sejalan ya dengan materi kita terakhir dengan kuliah tamunya Martin Dog. Nah, ternyata perkembangan berpikir itu ketika di masa SD itu dari konkret pada akhirnya nanti ke abstrak, ya kan? Lalu sebagaimana kita ketahui ya, si Jean Piaget ini kan apa namanya, selain memberikan pernyataan bahwa perkembangan berpikir itu dari konkret ke abstrak, juga ada periode-periode yang dilalui oleh anak-anak dari 0 tahun atau ketika lahir gitu ya, sampai ke anak-anak 11 tahun ke atas sebelum pada akhirnya menuju usia dewasa. Jadi periode-periode ini bisa kalian lihat ya di sini, ada sensori motorik, ada praoperasional, ada operasi konkret, ada operasi formal. Saya rasa perkembangan berpikir 4 periode ini sudah banyak paper yang telah menjabarkan gitu ya. Jadi mungkin untuk siswa SD yang umurnya mungkin 6 sampai 7 tahun, kalau sekarang kan 7 tahun lebih di ini ya, diprioritaskan untuk masuk ketika di sekolah negeri gitu ya. Jadi 7 tahun itu kan sudah masuk ke operasi konkret tadi. Nah, ini saya rasa sudah lumayan banyak yang telah dijabarkan juga ketika di kuliah tamu dengan Martin, dan juga ini adalah periode periode di operasi konkret itu seperti apa gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa operasi konkret tadi kan umur 7 sampai 11 tahun. Jadi di umur-umur
ini tuh anak mulai menggunakan sistem operasi ketika mereka berhadapan dengan situasi konkret. Jadi biasanya kan kalau misalnya kalian lihat ya di beberapa worksheet gitu ya, let's say di misalnya masih di SD kelas 1, pasti untuk melihat misalnya 4 buah benda, biasanya kan ada misalnya bola gitu ya, ada 4, lalu apa namanya benda-benda konkret yang memang sekiranya anak-anak tuh tahu gitu ya, terbayang bentuknya seperti apa, lalu mengetahui cara berhitungnya gitu ya. Jadi misalkan 4 objek itu tuh 4 tuh seperti apa sih? Nah, itu sudah ada di tahap apa namanya operasi konkret, si periode operasi konkret ini. Nah, sistem operasi ini juga memungkinkan anak untuk memecahkan masalah matematis secara mereka gitu ya. Jadi memang kontekstual ini bukan hanya menjadi tujuan utama kita gitu ya sebagai guru matematika, bahwa melihat matematika itu tidak seabstrak itu gitu ya. Jadi ada loh sebenarnya implementasi matematika di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu kan harus dan akan terus selalu diupayakan menjadi suatu bentuk kontekstual gitu ya. Nah, pada tahap ini anak tuh belum mampu memecahkan masalah yang melibatkan terlalu banyak variabel tentunya ya. Kalau misalkan di tingkat dasar uh, atau yang bersifat abstrak. Nah, nanti kan kemarin kan ada beberapa pendekatan si problem solving, di mana kan pendekatan yang paling ideal itu kan problem solving truth ya. Jadi itu pun nanti ketika kita pada akhirnya ada di tahap abstraksi itu melalui beberapa proses gitu ya, dan memang pasti ada di umur atau di rentang atasnya si operasi konkret ini 11 tahunan gitu ya. Nah, untuk beberapa eksperimen banyak tentunya selain dari ini juga sudah banyak yang telah menulis gitu ya di beberapa paper, dan saya rasa juga kakak kelas kalian yang sudah atau yang sedang menulis skripsi juga mengarahnya ke eksperimen pembelajaran ini beberapa gitu ya. Jadi ada pendekatan berbasis masalah yang kemarin sedikit kita diskusikan, lalu pasti ada alat peraga matematika gitu ya, pengajaran diferensiasi, lalu kolaboratif, pemanfaatan teknologi ya. Karena kan di sini juga pasti kalian sudah lihat ya beberapa guru-guru yang memang sudah lumayan aware untuk share bagaimana mereka menggunakan teknologi dalam mengajar gitu ya, dalam mengajar siswa, apalagi ketika tingkat sekolah dasar kan banyak sekali yang bisa kita eksplor gitu ya. Lalu pemberian umpan balik yang konstruktif, bagaimana kita memberikan umpan baliknya gitu. Nah, pada akhirnya nanti terlaksanalah suatu integrasi matematika dalam kehidupan sehari-hari yang dimana saya sebut sebagai kontekstual tadi. Jadi mungkin saya akan memberikan ini ya. Kalau misalkan kita lihat, kalian sudah download 3 buku yang menjadi referensi. Ada yang sudah download. Oke, kalau di sini sudah terlihat ya. Ini adalah bukunya Van de Waal. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini ya, uh, menurut saya buku Van de Waal ini lumayan komprehensif. Jadi bukan hanya mempelajari strategi misalnya atau melihat matematika bagaimana di tahap sekolah dasar gitu ya, tapi juga ada oke, kita lihat di sini untuk di chapter-chapter awal
itu memberikan pemahaman kepada kalian bagaimana sih mengajarkan atau eh, mentransferkan gitu ya matematika pada abad saat ini gitu ya, di mana teknologi sudah sangat masif. Nah, setelah itu nanti di bawah ini jadi sepertinya dari chapter 7 sampai chapter akhir itu menyoroti tentang bagaimana sih kita memberikan pengajaran misalnya untuk operasi, atau di sini operasinya operasi ini ya, operasi hitung seperti addition, subtraction gitu ya. Lalu bagaimana untuk whole number place, value concept. Jadi banyak sekali. Lalu selain ada Van der Waal, ada juga Fu Changliu di sini dan Liping Ma. Jadi dua dua buku ini memberikan gambaran besar ini ya, common mistake nih si Fu Changliu, common mistakes atau miskonsepsi yang biasanya terjadi ketika siswa-siswa mempelajari beberapa topik yang ada di sini. Oke, jadi mungkin tidak akan lama untuk sesi pertemuan kali ini. Saya sudah membagi kalian. Oh ya, kalian kan sudah ada ini ya, sudah ada kelompok di awal yang 10 kelompok itu. Jadi mungkin empat pertemuan terakhir itu akan presentasi. Mungkin nanti saya sih buat spare waktu mengerjakan ini 1 minggu ya. Jadi di minggu depan di hari Selasa sudah bisa mulai. Nah, sebentar. Jadi di sisa ini kan baru beberapa menit ya kita di ruang Zoom. Jadi mungkin sisanya adalah ke 10 kelompok ini menentukan atau bisa menentukannya sampai akhirnya menentukan final topik yang akan diangkat ya, sampai mungkin bukan hari ini saja, bisa lain waktu. Lalu setelah itu kumpulkan gitu ya, apa namanya, tugasnya di hari Senin minggu depan. Jadi topik-topiknya itu boleh diambil dari 3 buku tadi. Untuk buku Martin Dock kan ada 1 buku yang penulisnya adalah Martin Dock. Itu mungkin menjadi referensi pendukung saja. Tapi 3 buku selainnya itu menjadi referensi utama ketika kalian akan mengerjakan tugas ini. Jadi tugasnya adalah menentukan topik yang akan kalian bahas gitu ya, tentang miskonsepsinya. Misalnya tadi di uh, addition subtraction gitu ya, di operasi hitung, miskonsepsi apa sih yang ditampilkan di buku tersebut gitu ya. Lalu bagaimana cara berpikir siswa dalam mempelajari si topik tersebut. Lalu kalau misalkan kalian menjadi guru gitu ya, akan seperti apa sih mengajarkan gitu ya, mengerjakan topik ini, tapi gurunya memposisikannya gurunya guru SD gitu ya. Oke, saya mau buka dulu dokumennya. Mungkin paralel sambil kalian buka juga 3 buku tadi yang menjadi referensi utama dari tugas ini.
Oke, ini tugasnya ya. Jadi kalian akan terbagi menjadi 10 kelompok seperti di awal. Lalu tema diskusinya itu cara berpikir siswa dan eksperimen pembelajaran matematika SD. Jadi kita satukan aja gitu ya. Eh, kalian diminta untuk membuat analisis komprehensif terkait cara berpikir siswa, miskonsepsinya disesuaikan saja dengan buku tadi ya, tiga buku referensi tadi, dan bagaimana pembelajaran matematika seharusnya diberikan pada salah satu topik yang sudah kalian pilih gitu ya, karena kan di situ banyak sekali topiknya. Nah, ini saya berikan buku referensinya seperti tadi ya. Ada yang Liping Ma, lalu Fu Changyu sama Van de Waal. Jadi mungkin setelah ini bisa dilihat dan dipelajari sedikit kira-kira topik apa yang memang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu, Mm-mm. untuk topik satu kelompoknya itu berarti berbeda-beda atau memang ada yang Iya, sama? Nggak apa-apa. nggak boleh. Jadi topiknya harus berbeda karena memang banyak banget di situ kan topik-topiknya kalau kalian lihat. Jadi mungkin kita bisa banyak hal yang didiskusikan terkait pemilihan topik tadi gitu ya. Kalau misalkan sama kan secara garis besar pasti bisa ditarik benang merahnya. Tapi kalau misalkan topiknya berbeda, mungkin ada sesuatu yang bisa kita diskusikan atau tambahan pengetahuan. Ada lagi? Ada lagi, Bu. Ya. Kalau berarti nanti itu dibuat list saja ya, Bu, untuk topiknya. Itu nanti dikirimkan langsung ke Ibu. Dan untuk pengumpulan di hari Senin itu udah dalam bentuk PowerPoint, Ibu. Apakah benar begitu, Bu? Nggak usah kalau yang apa pemilihan topik nggak apa-apa langsung aja gitu ya. Yang penting sesuai dengan bab yang ada di tiga buku referensi utama kita. Nah untuk apa namanya dalam bentuk PPT-nya baru nanti dikumpulkan hari Senin langsung langsung PPT-nya aja. Yang pasti kalian ambil topik-topik yang ada di tiga buku ini gitu ya dan tidak sama gitu. Jadi kalian pastikan sendiri saja bahwa topik yang dipilih untuk 10 apa namanya kelompok ini tuh berbeda. Sebenarnya saya juga jangka panjangnya semoga bisa gitu ya kita buat buku yang pada akhirnya buku itu bisa kita hakikan gitu. Jadi misalnya bab satu oleh kelompok satu, bab dua oleh kelompok dua gitu. Jadi ada nama kalian di situ. Itu sebenarnya jangka panjang pun pada akhirnya nanti kalau misalkan ketika apa namanya proses penulisan gitu ya kalau misalkan memang ada dari kalian yang berminat misalnya di kelompok satu kan ada 3 atau 4 orang gitu ya salah satunya aja yang berminat untuk mengembangkan itu juga langsung confirm ke saya kalau misalkan nanti setelah kalian buat nih apa namanya PowerPoint-nya rencananya akan saya buatkan chapter chapter buku gitu ya lalu bisa kita hakikan buku dari mata kuliah ini gitu. Cuman itu kan jangka panjang ya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan setelah apa namanya MK ini selesai gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah sampai tahap itu, sebentar ya, sebentar saya ada telepon dulu.
Oke, mohon maaf sebelumnya karena tadi saya angkat telepon dulu. Ada yang ditanyakan terkait tugas kelompoknya? Mungkin satu lagi Ibu, Iya, nggak apa-apa. untuk pembagian presentasinya itu dari Ibu sendiri atau memang nanti dipilih sendiri dari kita ya Bu? Yang siapa yang pertama perform atau kelompoknya? Iya, yang pertama perform kelompok itu Oh bagaimana ya Bu udah nggak bagiannya? apa-apa. Itu kesepakatan kalian aja. Saya rasa itu hanya teknis ya. Yang penting kan kontennya itu memang sesuai. Baik Ibu. Oke, ada lagi? Dari Putri cukup Ibu. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya. Eh 37 orang ya. Oke, bagaimana sudah ini ya, sudah cukup informatif ya terkait tugas kelompoknya. Jadi memang seperti yang tadi saya katakan, rencana jangka panjangnya adalah pembuatan buku yang mungkin bisa kita hakikan. Mungkin kalau misalkan memang tidak dihakikan melalui UPJ, saya bisa untuk nanti urus sendiri gitu ya. Yang penting nanti ketika pembuatan setiap chapter bukunya itu kalau misalkan ada dari kalian yang memang berminat, nanti langsung propose aja ke saya gitu ya. Tapi mungkin tidak langsung juga. Jadi misalnya setelah setelah kita berdiskusi nanti sampai di pertemuan 15 gitu ya. Dan pertemuan 16-nya nanti akhirnya UAS. Mungkin 1 sampai 2 bulan setelah itu bisa concern. Insya Allah ya, karena memang ada beberapa project lain juga. Eh, saya rasa kalau memang sudah cukup, jadi pertemuan kali ini mungkin dicukupkan saja. Eh, oh ya, kalau misalkan em, pertemuan selanjutnya itu langsung lebih dari 100 menit gimana? Kan bisa jadi kan untuk pertemuan selanjutnya sudah bisa presentasi gitu ya. Bisa jadi kan presentasi-presentasi itu membutuhkan waktu yang lebih dari 100 menit misalnya. Sampai pada akhirnya nanti misalnya kita hitung sebagai hampir satu pertemuan gitu. Jadi satu pertemuan di minggu depan bisa dihitung sebagai 2 pertemuan gitu. Gimana? Di hari Selasa juga karena kan sepertinya lumayan lowong ya. Iya Ibu, kebetulan di hari Selasa juga hanya ada satu matku saja, tapi mungkin nanti dikabarin lagi ya Bu. Ya, kalau pada akhirnya tidak 200 menit kan harusnya satu pertemuan 2 pertemuan berarti 200 menit. Ya setidaknya kita mengarah ke dekat-dekat 200 menit itulah gitu ya. Em, saya rasa cukup kalau memang tidak ada pertanyaan. Jadi kalian masih ada sisa waktu yang lumayan banyak ya. Jadi mungkin bisa sambil berdiskusi dengan sesama kelompok untuk menentukan topik-topik topik ya, untuk menentukan topik yang akan kalian bahas gitu. Oke, terima kasih waktunya. Mohon maaf saya buat menjadi lebih awal di jam 8. Dan terima kasih atas partisipasinya di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin leave. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.